Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis ini jadi mengamati ya. Ini nggak ada hubungannya dengan rekomendasi untuk nyoba olinya si Boen Maret ya. Yang nggak nyebut merek, tapi penulis sudah niat bahas ini cukup lama karena kok penulis mengamati kok trennya seperti itu. Jadi penulis ingin menganjurkan untuk berhati-hati ke orang yang ngajari soal oli, ngajari soal ini itu, tapi nggak berani ngasih rekomendasi merek. Jadi kalau dia ngasih rekomendasi merek, ya merek ini bagus gitu ya, itu masih oke lah. Tapi kalau sudah nggak berani dengan alasan macam apapun, menurut penulis jangan. Kalau orangnya tidak sharing merek atau jenis oli yang direkomendasikan untuk ya baik motor ataupun mobil, itu baiknya semua ilmu yang ia share wajib kita abaikan. Dan penulis ngomong gini karena penulis sudah cukup banyak lah olinya, walau ya banyak oli mahal-mahal yang belum penulis coba, tapi sudah cukup banyak lah ya penulis nyoba oli itu. Dan seringkali kemampuan oli itu nggak sesuai dengan teori-teori yang di sharing sama yang ahli-ahli oli dalam tanda kutip. Jadi oli itu nggak bisa diteorikan, harus lewat praktek, harus lewat dicoba. Karena oli yang ada di Indonesia ini nggak sama dengan di luar negeri. Apa yang didemokan di video luar negeri itu bisa aja nggak berlaku untuk kita, karena banyak ya merek-merek terkenal itu, merek-merek luar yang sekarang sudah buatan lokal. Nah, kalau sudah buatan lokal ya kita nggak bisa lah mengacu ke uji coba yang luar negeri. Apalagi ketika rekomendasinya itu misalnya adalah motor baru harus pakai oli sintetik gitu ya. Nah dia itu sudah membandingkan belum oli sintetiknya yang mana, oli mineralnya yang mana misalnya ya. Dia juga harus bisa ngasih contoh kasus. Jangan mentang-mentang teorinya kayak gitu terus dia merasa benar sendiri. Harus ada pembuktiannya. Ngomong olinya gak tahan lama, apa buktinya? Terus soal kekentalan terutama, jangan asal ngomong teori, ngomong celahnya mesin yang modern itu lebih sempit. Dodono lah mesinnya, tunjukkan mesinnya. Kalau dia nggak bisa tunjukkan dalaman mesinnya ya cuma pakai omongan-omongan saja, wes hati-hati banget. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong soal oli, harus pakai bukti ya, harus pakai bukti. Kalau penulis sendiri ya merasa beruntung karena ya sudah cukup banyak ya bukti misalnya soal oli mineral lebih licin, itu sudah banyak yang membuktikan. Performa top speednya nambah, akselerasi nambah, motor lebih irit, itu ada. Bukti pembersihan mesin itu juga ada. Jadi sudah ada beberapa yang mesinnya tanpa melakukan engine flush jadi lebih bersih. Modalnya meseran B40 dan minyak goreng. Sudah ada yang membuktikan.
Dari pemirsa juga kebetulan sudah ada beberapa orang yang melakukan testimoni, iya mas bener, jadi lebih bersih mesinnya. Terus selain pembersihan apa maneh, bukti minyak gorengnya sendiri itu juga ada banyak, malah kalau soal minyak goreng ya, karena bukan penulis tok yang mengawali pakai minyak goreng, karena penulis ini paling yang ngomongnya jadi aditif ya, minyak goreng sebagai aditif bukan sebagai oli mesin. Kalau yang oli mesin sendiri sudah ada, yang terutama di grup minyak Panther. Kalau penulis lebih sebagai aditif, dan ternyata memang beneran positif. Terus apalagi soal oli juga ya, penulis sering ceritakan, oh olinya kayak gini gitu ya. Terus ada yang ngomong oli Repsol yang baru kok jadi kasar gitu ya. Penulis ya akhirnya beli lagi dan ternyata konfirmasi, oh iya Repsol yang baru sekarang jadi nggak bagus ya, beda dengan yang penulis coba awal-awal, yang sekarang jadi suaranya kasar dan macam-macam. Itu juga ya silahkanlah dikonfirmasi, dibandingkan. Jadi kalau misalnya ada yang punya pengalaman agak berbeda ya tentu kalau bisa sebutkan juga daerahnya dingin atau panas, cara pemakaiannya ngebut atau kalem-kalem. Ya tentu harus dipertimbangkan juga bahwa motor penulis ini fuel dilutionnya parah. Saya dorong dandani sampai saiki. Harusnya ganti minim ring piston ya, tapi kalau ingin komplit ya silinder dan piston komplit sak set ya. Sebenarnya sih nggak terlalu parah, cuma fuel dilution tok ya. Sebenarnya ya kalau mau pakai oli yang bisa 2000 km ada sih ya. Cuma ya sekarang jadi sarana uji oli aja. Jadi kalau ada yang ngajar-ngajari itu terus nggak berani ngasih contoh olinya, ngasih rekomendasi olinya, nah itu kemungkinan orangnya takut ya, takut kalau ternyata olinya kok gini gitu loh, nggak berani, bukan karena takut apa saru atau apalah gitu ya, menjaga rahasia atau apalah, tapi menurut penulis rekomendasi dia jadi useless gitu loh, nggak ada gunanya karena dia itu nggak berani rekomendasi merek. Seandainya rekomendasi dia itu benar, mestinya ya nggak cuma satu merek tok yang bisa dia sebutkan. Kayak penulis sendiri, banyak ya yang orang yang menyangka penulis ini salesnya Pertamina. Banyak. Karena apa? Penulis seringnya rekomendasinya Mesran SAE 40 dan Mesran B40. Tapi mereka yang nuduh penulis sebagai sales oli, mereka nggak ngikuti video-video yang lain, video-video ketika penulis itu menjelek-jelekkan oli Fastron hijau, Fastron 10W40. Nggak lihat ketika penulis menjelek-jelekkan Meditran S atau Meditran SX. Nggak lihat ketika penulis menjelek-jelekkan Prima XP dan Enduro. Jadi penulis itu ya wis sharing biar orang lain itu ya bisa nyoba juga lah, sama atau enggak. Misal susah cari Mesran ya, penulis ya kadang rekomendasi oli Win, rekomendasi oli Silcolene, Valvoline XLD, Kirange. Cuma ya itu tadi, oli-oli yang lain itu lebih sulit didapat daripada oli Pertamina. Seperti sebelumnya ya, penulis pernah kangen ya, kan dulu sekali penulis itu seneng sama oli Castrol GPS. Kalau beli selalu Castrol GPS, sampai akhirnya tokonya nggak jualan Castrol GPS lagi. Penulis pun ya wes
Kangen sama oli Castrol GPS, penulis cari ternyata ada. Saat itu harganya masih 50.000, sekarang sudah 150.000. Ya wes, penulis beli Castrol GPS. Coba. Ternyata beneran. Wah, halus beneran ya, wah enak top. Sudah apa ya, sama seperti masa lalu. Jadi rupanya masa lalu masih belum apa ya, belum tahu betul soal oli, tapi ya ternyata sip banget ya apa yang penulis rasakan masa lalu. Kekaguman masa lalu ternyata sampai juga ke zaman sekarang. Cuma ya itu ya masalahnya ya, kalau penulis review oli yang langka, nah belinya kan susah juga jadinya. Apalagi sekarang wis habis ya, sama sekali nol, wis nggak ada yang jualan lagi wis. Entah apakah ada kalau cari oli apa Castrol GPS itu. Penulis ngomong gitu, terus ada yang nyangka penulis mengunggulkan merek Castrol. Ya sama ya seperti merek Pertamina. Penulis itu tidak mengunggulkan salah satu merek, tapi hanya pada satu tipe olinya saja. Kalau penulis rekomendasi satu merek, enggak selalu nyebar ke merek-merek tipe-tipe yang lain, ke model. Misalnya kalau Castrol GPS itu yang baru adalah Castrol Power One. Oh enggak. Jadi Castrol GPS ya Castrol GPS saja, nggak mengacu ke yang lain-lain. Penulis juga pernah nyobai rekomendasi yang lain ya. Ya sering sih. Penulis kalau beli sering-sering berdasarkan rekomendasi yang lain. Coba Castrol GTX ya. Yang Castrol GTX botol putih, label putih juga. Ya sayangnya ternyata tidak lulus uji ketahanan, uji shear stability. Apalagi karena motor penulis ini termasuk ekstrim. Ya mungkin beda antara penulis dengan reviewer oli yang lain. Yang penulis omongkan itu sumbernya bukan dari teori, tapi lebih ke hasil praktek yang coba penulis terapkan, coba penulis teorikan, sehingga kalau misal nanti nyoba oli lain lagi, itu hasilnya tetap konsisten. Seperti ya efeknya aditif ZDDP yang menurut penulis halusnya di RPM rendah tapi nggak nambah top speed. Terus aditif molybdenum yang halusnya di RPM tinggi, nambah top speed. Terus halusnya minyak goreng ya, itu pun minyak goreng penulis pisahkan. Yang minyak sawit itu beda dari minyak jagung, beda dari minyak canola. Jadi kalau minyak sawit halusnya itu mulai dari RPM rendah, kalau minyak jagung itu mulai agak cepetan dikit. Kalau minyak canola itu di RPM tinggi halusnya ya, kira-kira kayak gitulah. Dan ini juga kalau mereknya beda-beda, nggak sama. Jadi kayak merek Mazola, penulis nggak rekomendasi sama sekali. Mazola canola pernah ya, Mazola corn juga pernah. Dua-duanya menurut penulis nggak memuaskan. Lupa Mazola itu yang dicoba sing ngopo ae ya. Tapi akhirnya jadi nggak rekomendasi merek Mazola. Terus dari mencoba menteorikan hasil dari oli-oli yang halus di seluruh rentang RPM, kemudian mulai nyoba-nyoba kalau dari yang lain gimana. Seperti misalnya kalau pakai oli transmisi MTF, terus coba juga ketika pakai oli samping yang sekarang ini kemudian memutuskan bahwa kalau untuk aditif oli
Oli MTF itu nggak begitu bagus ya, tapi sayangnya penulis masih cuma coba satu merek, cuma merek Roret saja yang walau olinya viscosity indeksnya termasuk rendah, tapi kok rasanya seperti oli yang multi grade gitu ya. Oli Roret EPA kan SAE nya single grade, SAE 90, tapi ketika dipakai di motor alusnya itu beda dari alusnya apa jenenge oli samping. Jadi kalau Roret itu alusnya itu seperti kalau olinya tambah kental toh, tapi efeknya nggak lama, efek sebentar. Jadi seperti kalau pakai aditif Skyform oli EP ya, yang emang tambah oli kental, bikin mesin itu makin halus, tapi begitu digeber malah cepet hilang efeknya, suara mesin malah jadi cepet kasar. Jadi ya seperti itulah, itu hasil dari nyoba oli. Nah, yang berteori ke oli berteori-teori macam-macam aneh-aneh gitu, tapi nggak nyebut merek oli rekomendasi, nggak menyebut perbedaan apa antara oli yang ia rekomendasikan dengan yang tidak direkomendasikan, tidak menjelaskan apa keunggulan dari olinya itu, apa kelemahan oli lain dibanding oli itu. Nah, itu menurut penulis terlalu banyak menghayalnya ya. Karena harusnya antara teori, kalau teorinya benar, itu bakal sesuai dengan prakteknya. Misal belum tahu olinya itu apa bahannya ya, belum tahu, belum pernah merasakan gitu ya. Tapi kalau teorinya benar, maka prakteknya juga nggak akan jauh beda. Nah, seperti ini ya, penulis sekarang setelah satu oli lagi, setelah pakai oli sekarang ini Sinara, habis itu oli Master, penulis rencana mau coba oli Delvac One dan oli Ravenol TSI. Penulis rekomendasi itu hanya berdasarkan kira-kira, hanya berdasarkan dugaan-dugaan, belum nyoba sendiri. Nah, nanti penulis akan coba sendiri dan lihat apakah teori penulis itu beneran atau enggak. Karena penulis itu ngomongnya selalu pau gitu ya. Apa benar teori penulis bahwa Ravenol TSI yang ada paunya itu bakal lebih baik daripada Ravenol ester? Apakah Delvac One itu yang ada paunya apakah benar lebih baik daripada Delvac MX? Jadi penulis sudah nyoba Ravenol ester ya, Ravenol 5W50 ya, atau 10W50, lupa. Yang penulis tahu Ravenol ester nggak ada PAU-nya, yang ada PAU-nya Ravenol TSI. Ya wes, nanti penulis akan coba Ravenol TSI, apa benar lebih baik daripada Ravenol ester. Tapi ya juga akan jadi pertanyaan, apakah Ravenol TSI yang sudah pakai PAU ini masih tetap licin, karena ya barangkali nggak ada esternya, barangkali nggak ada oli mineralnya. Kalau yang Delvac One penulis harapannya besar, karena Delvac One selain dari mengandung PAU juga mengandung oli grup 1 ya, mengandung solvent refine. Walau yang Delvac One versi 2022 ternyata sudah kayaknya nggak ada PAU-nya lagi, tapi ya penulis belinya yang model lama sih ya, yang bungkus lama, ya moga-moga ada PAU-nya. Tapi kalau yang versi baru, wah entah lagi lah. Apalagi kalau sudah buatan lokal, repot. Ya wes lah, itu aja. Jadi rekomendasi oli kalau tanpa alasan-alasan mengapa olinya lebih baik, bahkan kalau tanpa berani mengungkapkan rekomendasi olinya, nah itu baiknya jangan terlalu dianggap lah ya, terlalu ngambang. Walau orangnya ngomong nggak berani rekomendasi merek, nah dia itu tujuannya sharing itu untuk apa?
Kalau misalnya dia merasa yakin ya ilmu dia itu benar, ya harusnya rekomendasinya ya nggak cuma satu dong. Masa seluruh dunia cuma ada satu merek saja yang baik? Penulis sendiri ya kira-kira ada berapa ya? 8 merek ya yang bisa penulis rekomendasikan. Kalau nggak ada ini pakai ini, nggak ada ini pakai ini, nggak ada ini pakai ini gitu ya. Nggak harus satu merek kan rekomendasi itu. Yang penting ya olinya bener, sesuai dan bisa cocok ya sama orang. Dan ini penulis belum ngomong soal yang tiap orang itu pasti butuh oli beda-beda. Ada yang butuhnya encer, ada yang butuhnya kental, ada yang butuhnya tahan panas, ada yang butuhnya lebih banyak aditifnya, ada yang butuhnya bisa dipakai berjam-jam gitu. Jadi ya kalau menurut penulis oli itu tergantung dari macam-macam. Satu oli bisa lebih baik untuk yang lain, tapi mungkin kurang baik untuk orang lain. Tapi ya itu syaratnya, jangan ngomong oli ini bagus tanpa membandingkan dengan oli lain. Kalau ngomong oli ini bagus ya itu dibandingkan oli apa. Kalau misalnya pingin ngadu ya cobalah, kalau bisa diuji coba juga. Dibandingkan oli ini mas, ternyata lebih baik ini, ya silahkan. Kali no problem, oli extend itu bagus banget loh. Pakai oli extend selama bertahun-tahun nggak ada masalah, oke saja, mesin banter, performa seperti baru, ya oke lah. Jarang sekali ada yang ngomong, mas oli extend ini bagus, lebih baik dari Mesran SI 40. Mesran SI 40 itu gini, itu sangat jarang sekali. Padahal ya sebenarnya yang penulis pingin itu masukan. Oh oli ini kenapa? Oh oli ini kenapa? Apa kelemahannya? Jadi bisa untuk masukan yang lain. Kayak Mesran Super yang penulis selalu rekomendasikan, itu juga ada kelemahannya. Kalau untuk daerah dingin berat, kurang encer. Kalau untuk daerah terlalu panas juga ya terlalu encer juga. Terus kalau untuk mendaki gitu, untuk tanjak gunung gitu, kadang nggak kuat. Karena misalnya kalau mendaki kan RPM-nya tinggi sekali. Kadang terlalu encer, kadang kurang aditif gitu ya. Ya itu. Nah kalau misal kurang aditif, apa yang harus dilakukan? Nah kalau misalnya kurang tahan, apa yang harus dilakukan? Kan itu ya yang harus dicari. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.